Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartono, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tuban, kelas 217. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi muncul karena kesadaran guru atas keunikan dan keberagaman murid dalam kesatuan proses pembelajaran. Menyadari keberagaman individu murid tersebut, maka seorang guru perlu untuk merancang dan melaksanakan rangkaian pembelajaran berdiferensiasi yang dapat membantu menuntun murid yang bahagia dan merdeka sesuai dengan kebutuhannya. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat dilakukan dengan 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. 3. Mengidentifikasi strategi pembelajaran berdiferensiasi yang akan diterapkan, diferensiasi konten, diferensiasi proses, ataupun produk. 4. Mengimplementasikan RPP berdiferensiasi dalam pembelajaran di kelas. Dan yang kelima, mempersiapkan, melakukan, dan menganalisa asesmen, pra-asesmen, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Seorang guru perlu memetakan kebutuhan belajar murid untuk memperoleh gambaran tentang apa yang dibutuhkan murid dan apa yang akan dicapai yang bertujuan agar mencapai hasil belajar yang optimal. 3 aspek kebutuhan belajar murid yang perlu diidentifikasi guru diantaranya 1. Kesiapan belajar, yaitu kesiapan antara materi, konsep atau keterampilan baru yang akan diajarkan dengan keterampilan dan pengetahuan murid sebelumnya. Tujuannya untuk memodifikasi tingkat kesulitan bahan belajar, sehingga diharapkan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. 2. Minat belajar, yaitu ketertarikan murid untuk terlibat dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar, yaitu memberikan kesempatan murid untuk belajar secara natural dan efisien sesuai dengan gaya belajar mereka. Gaya belajar yang visual, gaya belajar yang auditory, dan gaya belajar yang kinestik. Berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar murid tersebut, maka guru dapat menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang akan diterapkan agar murid termotivasi dalam kegiatan belajar yang dirasakan menyenangkan, yang meliputi 1. Diferensiasi kontens, yaitu apa yang akan diajarkan berdasarkan kesiapan belajar, minat, atau profil belajar murid. 2. Diferensiasi proses, yaitu bagaimana kebutuhan murid terpenuhi melalui serangkaian belajar, apakah dengan belajar mandiri atau berkelompok. 3. Diferensiasi produk, yaitu tagihan apa yang kita harapkan dari murid. Pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menuntun murid sesuai kodratnya agar selamat dan bahagia.
Di sini guru dengan warga sekolah dalam menciptakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid atau berorientasi pada murid perlu menerapkan nilai-nilai guru penggerak, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan peran guru penggerak yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Setiap guru dalam komunitas belajar di sekolah yang sudah bergerak dan bergerak bersama guru penggerak penting dan perlu untuk dapat bekerja sama menggerakkan, melakukan perubahan sebagai visi guru penggerak untuk mengembangkan sekolah dengan menganalisis dan melaksanakan visi sekolah yang diimplementasikan dalam program atau kegiatan yang berdasarkan pada kebutuhan belajar murid yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga menjadi budaya positif yang dapat dilakukan oleh semua warga sekolah sebagai bentuk kesadaran penuh atas nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Terima kasih, itu apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.